kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Oke, masih dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, itu dia ya. Kembali lagi bareng Widi. Ini agak sedikit nervous ya. Kembali lagi bareng Widi di program acara OPS, obrolan pagi STEMSI, mengawali bulan Agustus di hari Kamis ya, di 1 Agustus 2024. Widi sudah mengajak bintang tamu luar biasa, super sibuk kalau ada acara ya. Kita kenalin dulu sama Pak Iwan namanya nih. Selamat pagi Pak Iwan. Oke, selamat pagi. Oke, apa kabar? Untuk hari ini baik. Agak sibuk atau gimana nih hari ini? Agak crowded sedikit. Crowded Makanya bang. agak telat dah datang. Dan yang pastinya kita kenalan biar lebih dalam lagi karena namanya panjang banget. Langsung sama Pak Iwan aja. Perkenalan dulu Pak untuk namanya. Ya. Terima kasih sebelumnya dari Mbak Widinya. Perkenalkan, nama saya Ketut Setiawan Mahadi Putra Udayana. Saya di SMK 3 Singaraja di bagian staf sarana dan prasarana. Ini diamnya di Udayana? Enggak sih, mungkin lahirnya di Udayana. Oke, nah untuk Pak Iwan ya, Ya. kan di staf Sarpras ya. Ya. Itu pekerjaannya kayak gimana tuh Pak? Mungkin bisa diceritakan. Untuk bagian sarana itu sebenarnya sih banyak. Kita kan harus menyiapkan sarana prasarana yang ada di sekolah, baik untuk menunjang siswa, guru maupun yang lain untuk warga sekolah lah. Terutama biasanya sih untuk kegiatan biasanya rapat, ada kegiatan mungkin ada acara dari luar mungkin masuk ke SMK 3 Singaraja kan, kita harus sediakan di aula ataupun di ruang pertemuan. Untuk yang lain pun ada kegiatan mungkin ada presentasi untuk siswa atau enggak guru, baik dari sarana sound system dan yang lain sih, masih banyak sebenarnya. Nah, untuk di Sarpras sendiri ya Pak ya, Ya. itu mengawal karirnya langsung di Sarpras atau di mana dulu nih? Enggak, sebelumnya di awal saya tamat kuliah 2017. Setelah itu banyak pekerjaannya itu nganggur biasanya. Nganggur hampir 2 tahun. Lanjut karena teman ngajakin daftar untuk tes ikut CPNS, akhirnya masuk di SMK 3 Singaraja itu di 2020 akhir, masuknya sih hitungannya di 2021. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sekarang PNS ya Pak ya? Ya. Oke. Nah dulu kayaknya nih Pak Iwan ini dulu jurusan ekonomi ya? Fakultas ekonomi ya? Iya, Fakultas Ekonomi jurusan Diploma 3. Akuntansi? Iya, akuntansi. Oh, pantesan ditaruh di Sarpras nih. Nah untuk Pak Iwan sendiri nih ya, kira-kira perasaan setelah masuk ke SMK Negeri 3 Singaraja,
dengan status PNS Ya. ya. Itu kayak gimana tuh Pak? Langsung di Sarpras lagi ya? Ya, awal masuk sih emang kita perlu adaptasi juga, perlu penyesuaian apa aja yang perlu dipelajari di bagian sarana kan sebelumnya karena bagian akuntansi kan mengenal sarana tuh kayak gimana ya pekerjaan ini sebenarnya. Tapi di kuliah pun sebenarnya sudah pernah, tapi kan ngambilnya kan bagian perlengkapan sih karena kita tahu kita nyiapin apa yang harus disiapin, tahulah jadinya. Jadi kan akhirnya sampai sekarang pun sudah 3 tahun lah jadi sarana, setidaknya mengerti jadinya. Oh, berarti tidak sama debit kredit ya, Oh, tapi sama sarana. nggak ada ya? hitung-hitungannya. Oke, ada nggak sih cerita menarik Pak Iwan selama mungkin 4 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Ya, jalan 3 tahun terhitung ya. 2021. Ya. Ya. Ada nggak sih cerita menarik di staf Sarpras? Untuk cerita menarik sih apa ya? Untuk gininya sih nggak terlalu gini, cuma ada tantangan aja. Setiap ada kegiatan itu kadang kita harus pulang sampai malam, harus tinggalin istri. Asik. Tapi Itulah. istrinya tetap di rumah. Oh, kan, tetap Pak? di rumah nggak ikut kerja. Udah disiapin nasi goreng Oh nanti iya, Pak sama sudah, istrinya, sudah, tenang sudah aja. siapin oleh-oleh. Kemudian Ya mungkin itu aja sih gininya. Untuk kegiatan yang menarik tuh enggak segini, cuma menantang aja karena emang kegiatannya di SMK 3 Singaraja ini emang cukup padat. bagian menantangnya bagian apa nih Pak biasanya? Kita harus apa ya? Kita harus menjalin komunikasi lah yang lebih apa namanya? Lebih intens ya, karena kan bener. Biar nggak setiap kegiatan miskomunikasi ya. biar ada miskomunikasi itu emang penting sekali kalau komunikasi di bagian sarana biar enggak di setiap kegiatan enggak ada kesalahan lah. Biasanya nih Pak Iwan ya. Banyak Iwan di mana ya? Itu dah. Pak Iwan di mana? Iya bener. Karena Pak Iwan yang menyiapkan semuanya nih. Kalau nggak ada Pak Iwan nggak jalan nih Iya, ya itu dah. kegiatan di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah untuk sarana dan prasarana ya Pak ya. Iya. Untuk prasarana ya. Ini Ya. radio termasuk Pak Iwan nggak sih gininya? Radio termasuk juga. Bagian sarana apapun sarana pendukung untuk radio kan kedepannya mungkin apa. Kalau sekarang kan udah ada live streaming kan. Itu yang disiapkan dari sarana. Terima kasih Pak Iwan udah Oke, dibuat di studio. sama-sama. Tapi terima kasih juga nih Bapak Sarpras ya Pak Alit ya. Oh iya benar, bagian Itu bosnya. WKS ya benar. Iya, bosnya Bapak berarti Iya ya. benar. Nah, untuk bekerja nih Pak ya. Iya. Ada tantangan dan juga kesulitan ya biasanya. Nah, untuk Bapak di Sarpras sendiri ada nggak sih timnya dari Sarpras? Banyak sih kita di tim Sarpras itu ada yang pertama kan tetap dari Waka Sarprasnya Pak Alit Mahardana, lalu saya lanjut ke Pak Mang Subagio bagian Oh, yang kemarin ATK. nih ya? Ya, yang kemarin ya. yang Lanjut kemarin. di Pak Tirte, lanjut di Pak Ngurah Sastra Pak Ngurah, lanjut di Pak Suarsana bagian lingkungan dia. Oh, bagian lingkungan. Nah, Ada yang lagi juga ada bagian listrik, ada bisa di Pak Gede Sudarmawan, lanjut di Pak OO namanya. oh, berarti kayak keterhubungan gitu Iya, ya Pak iya, ya? iya. Kita harus saling komunikasi lah di antara tim Sarpras biar enggak miskomunikasi itu Nah, aja sih. untuk biasanya sarana dan prasarana nih. Kan misalnya nih ya, saya mau ngamprah alat. Ya. Saya harus kemana dulu nih Pak? Kalau misalkan ngamprah alat, itu pun alat untuk misalkan siaran radio, kita lanjut langsung ke bagian WKS dulu, bagian sarana. Kita buat dulu pengajuannya lah. RAB-nya ya. RAB apa yang mau diajukan setelah nanti ditinjau. Misalkan kalau sudah di ACC, nanti dilanjutkan ke bagian di kepala sekolah. Kepala sekolah menyetujui, lanjut ke bawah kembali lagi, baru dibelikan alatnya, baru direalisasikan, diverifikasi, baru bisa dipasang. Oh gitu. Agak keren. panjang sih gininya. Agak panjang Ya. ya. Keren. Tapi emang sangat berpengaruh banget sih ya bagian Sarpras ini untuk menunjang kegiatan sekolah. Iya benar sih, karena bagian sarana ini kalau kita nggak tahu apa yang harus disiapkan, sekolah pun nggak akan bisa, kedepannya nggak akan bisa maju lah. Kita gimana kondisi saat ini, sarana-sarana terbaru lah dibilang, biar nggak kita pakai sarana yang masih lama. Nah Gitu. untuk sarana, ngomong sarana tadi ya, sarana yang lama tuh gimana tuh Pak? Yang udah rusak, apakah itu diperbaiki sesuai dengan bengkel-bengkel yang ada di sini atau gimana? Kalau bagian sarana yang sudah rusak ataupun emang sudah tidak bisa dipakai, harusnya nanti kan dihapuskan dulu, didata dulu barangnya tahun berapa, baru kita ajukan pengajuan penghapusan barangnya ke dinas. Setelah dinas menyetujui, baru turunlah SK penghapusan, baru dikirim datanya. Setelah itu dibawa lagi ke dinas, baru dinas lah yang
mengecek datanya bahwa barang ini emang sudah rusak. Itu gininya. Kalau yang lain masih bisa diperbaiki, mungkin kita akan perbaiki sebisa. Kalau emang nggak bisa sih, ya nggak bisa Udah diperbaiki. nggak Ya. bisa. Nah biasanya untuk saran kemarin kan ada kayak hibah gitu ya Pak? Iya, hibah bantuan Ya, baru mungkin dari. bisa diceritakan Pak, hibahnya tuh berupa apa aja? Untuk hibah dari BOE Malang ini ada berupa TV, alat pengukur, sama alat untuk apa namanya yang untuk di TE yang nggak tahu pasti barangnya tapi sudah dicek dari bagian bengkel TE-nya, teknik elektronya, sudah dicek barangnya sudah terima. Untuk bagian sarana ini akan kita cek dulu datanya, apa nama barang fixnya dulu, baru lihat nomor serinya. Setelah itu masih bisa dipergunakan apa belum. Kalau emang dipergunakan untuk aset, kita data kembali, bawa ke dinas. Kalau emang dipergunakan untuk alat praktek, tidak usah dicatat. Jadi bisa dipakai untuk siswa praktek jadinya. Oh berarti jadi meja komputer yang isi label Ya, bos itu ya. Bapak berarti? Iya Pak? benar, Ah, itu harus benar, didata. Setelah barang sudah diverifikasi, baru nanti keluar muncul label barang. Oh gitu. Di sana tercatat tanggal berapa, nama barangnya apa, ukurannya apa, sama tahunnya berapa. Emang tingkat ketelitian Iyanya tuh tuh emang ya, harus teliti banget iya, ya. karena di saat nanti di penghapusan itu biar gampang nanti dia. Gitu. Oke. Gitu. Dan untuk pesan dan harapan nih untuk pengguna alat yang ada semua di SMK Negeri 3 Singaraja. Gimana nih Pak? Untuk pesannya sih emang di masing-masing kan untuk seluruh warga sekolah lah. Kalau emang perlu sesuatu yang mungkin akan direncanakan di tahun depan, setidaknya 1 tahun sebelumnya lah kita mengajukan barang-barang apa saja yang perlu disiapkan untuk bengkel-bengkel tersebut ataupun di kepegawaian atau di bagian mana lah yang perlu misalkan apa yang diginikan nanti kita catat, kita usahakan realisasikan di tahun depannya baru bisa gitu sih. Biasanya gitu, kalau enggak bisa kita sekarang minta langsung dapat enggak mungkin. Kita harus rencanakan dulu tahun depannya baru Kalau barang yang urgent, sifatnya urgent gitu ya Pak. Gimana tuh Pak? Kalau urgent biasanya kita misalkan ambil barang misalkan kita bisa di saat pengambilan barang tersebut kita apa namanya ya, setidaknya bilang apa ya dibilang, pinjam dulu lah ke rekanan namanya. Kita bisa pinjam di rekanan, nanti kita ambil barangnya, untuk pembayarannya bisa di selanjutnya. Biasanya gitu sih kalau emang urgent sekali nggak bisa karena di pengamperahan pun juga ada dan itu diperlukan di saat ini, gitu caranya biasanya. Kita ada pihak ketiga jadinya yang ikut membantu untuk pengamperahan barang tersebut gitu. Biasanya nih ya Pak Iwan ya, ya, sering banget nih tak lihat. Oh kalau kita udah ngamprah barang, Ya. terus terrealisasi, barang itu udah ada di sana. Ya. Itu difoto, terus dikirim ke Pak Iwan untuk apa? Ya, nih? pertama awalnya sih ada berita acara serah terima, barang itu datang, kita cek dulu verifikasi namanya, kita cek jumlahnya berapa, barangnya apa, spesifikasinya apa. Kalau sudah sama dengan berita acaranya, kita langsung foto. Foto itu dipergunakan untuk bahwa siapa yang menerima barang ini. Kalau memang bukti berita acara serah terima ini sudah ada tangannya, tetap kita pakai lampirkan bukti foto biar lebih akurat. Barang itu apa? Jadi kan kita kelihatan, misalkan beli komputer misalkan, kita komputernya ada CPU, ada monitor, sedangkan baru sampai di bengkel ternyata monitornya aja saja yang ada, CPU-nya nggak ada, padahal di foto ada. Ya, jadi foto itu lebih akurat jadinya. Siapa yang verifikasi, jadi dia Berarti yang orangnya bertanggung yang jawab. menerima itu harus ada di foto. Iya, harus ada yang foto. Oh, kayak gini biar kurir gitu Iya, ya. biar enggak nanti foto Biar barangnya tahu aja. Siapa yang menerima barangnya? Benar. Nah, untuk merawat barang itu sendiri. Iya. Dari misalnya kan ini barangnya baru dibeliin, Iya. kemudian dilihat untuk menjaga. Ada nggak sih attention dari Pak Iwan dari staf Sarfras untuk ngerawat barang itu dengan benar? Ada nggak sih? Biasanya ada bacaan untuk menggunakan barang ini. Biasanya ada tuh di situ. Untuk biasanya perawatan biasanya ada. Biasanya kan kalau perawatan tuh ada pemeliharaan komputer, ada pemeliharaan AC. Kita baru beli misalkan AC kita baru beli, setidaknya AC itu bisa dirawat. Biasanya kalau baru setelah 6 bulan harus dicuci. Karena emang kan itulah siklus perawatannya jadinya. Ada khusus untuk perawatan dia nanti ininya. Oh gitu. Oke. Gitu sih gininya.
Udah cukup Pak Iwan? Sudah? Apa lagi? Apa lagi? Wih, nantang ini pertanyaan. Nah, untuk Pak Iwan umurnya berapa nih? Nah, Untuk sekarang umurnya baru berapa ya? Kok saya lupa. kepala berapa? Kok umurnya lupa? Umur saya sekarang di 28. 28. Kelahiran 96. Berarti kakak kelas saya ya. Oh, gitu ya. Lagi 2 tahun. Oh, gitu. Ya. Nah, untuk Pak Iwan di closing statement, Ya. ada kata motivasi nggak untuk hari ini? Untuk kata-kata motivasi itu apa aja ya? Motivator dulu nih. Oh, jadi motivator. Nggak ada. Kata Untuk motivasi. kata-kata motivasi kita sih dari bagian sarana, kita tetap apa namanya ya? Tetap semangat di saat dalam keadaan apapun. Emang keren. di saat kita kondisi emang tidak ada yang tahu kondisi kita kan, kita tetap semangat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dan sesuai juga jargon dari kepala sekolah kita. Tetap semangat, salam dan bahagia. Harus Asik. bahagia ya. Ya. Dan thank you banget Pak Iwan ya. untuk sharing informasi mengenai Oke, sama-sama. sarana dan prasarana di SMK Ya. Negeri 3 Singaraja. Jadi untuk sahabat Rika yang memerlukan sarana dan prasarana tinggal calling Pak Iwan. Benar sekali ya. Beliau langsung hadir di hadapan kamu ya. Dan thank you banget ya Pak Iwan Oke. sudah melengkapi semua sarana di radio ini. Ya, Dari yang sama-sama. dulunya nggak ada apa sekarang udah Sekarang rame sudah banget. ada, ya. Oke, dan segitu dulu untuk obrolan pagi STEMSI pada hari Kamis manis kita kali ini. Enjoy buat ngejalanin di bulan Agustus karena bulan ini bulan kemerdekaan. Ya. Harus merdeka, harus semangat, harus berjuang tentunya. Oke. Dan yang pastinya segitu dulu kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.